Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Muhammad Kurnia Sani, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan memberitahu bagaimana caranya menginstal Linux distro menggunakan aplikasi virtual machine yaitu VMware. Linux distro yang saya gunakan yaitu AntiX Linux. Sebelum kita mulai, lebih baik kita pahami sedikit mengenai Linux. Linux bukanlah sistem operasi, lebih tepatnya Linux adalah sebuah kernel. Karena Linux sifatnya gratis dan bersifat open source, banyak pengembang atau developer yang menggunakan kernel Linux untuk menghasilkan sebuah sistem operasi. Jadi, banyak sistem operasi kalau diturunkan terus ke bawah itu, nanti akhirnya akan bertemu dengan kernel Linux seperti itu. Untuk video kali ini saya akan menggunakan AntiX. Jika diturunkan akan menuju pada sistem operasi Debian, terus diturunkan kembali akan menuju pada kernel Linux seperti itu. Pertama-tama teman-teman bisa menjalankan aplikasi VMware-nya. Setelah itu teman-teman bisa memilih pilihan Create a new virtual machine. Maka akan muncul sebuah jendela baru. Nah, jika teman-teman menggunakan file image yang berformat ISO, teman-teman bisa memilih pilihan yang kedua yaitu Use ISO Image. Tapi, jika teman-teman memiliki physical drive seperti CD, DVD, SSD, hard disk yang sudah terinstall sistem operasi, teman-teman bisa memilih pilihan pertama yaitu Use a physical drive. Di sini, saya akan menggunakan pilihan yang kedua yaitu Use ISO Image. Di sini saya akan menggunakan file image yang berformat ISO. Teman-teman bisa mengklik tombol browse untuk mencari file ISO yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan sistem operasi AntiX Linux. Setelah dipilih, teman-teman bisa langsung mengklik tombol open. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada informasi yaitu could not detect which operating system is in this image. Jadi, file image teman-teman yang pertama mungkin tidak bootable. Yang kedua, file image ISO teman-teman tidak terdeteksi oleh aplikasi VMware. Tapi tidak apa-apa, nanti ada pengaturannya tersendiri. Untuk sementara ini, teman-teman cukup klik next. Nah, karena peringatan informasi tadi, VMware akan menggunakan metode Guest Operating System. Tidak seperti metode isi install yang teman-teman hanya menunggu sampai proses instalasi selesai. Metode Guest Operating System teman-teman harus pengaturannya secara manual seperti mengatur memori, terus partisi disk dan lain-lain. Karena di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, saya akan memilih pilihan yang kedua. Tapi jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, teman-teman bisa memilih pilihan pertama. Selanjutnya di bagian paling bawah ada pilihan version. Di sini teman-teman bisa memilih distribusi Linux yang sesuai dengan file ISO teman-teman. Karena di sini tidak ada AntiX Linux, saya akan menggunakan version yaitu Linux kernel versi 5.0 yaitu 64 bit. Karena pada tahun ini Linux kernel itu rata-rata versinya sudah versi yang terbaru yaitu versi 5. Setelah itu, teman-teman bisa klik tombol next. Selanjutnya yaitu ada virtual machine name. Di sini teman-teman bisa memberikan nama virtual machine yang akan digunakan dan lokasi penyimpanan virtual machine yang akan dibuat. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi AntiX Linux. Untuk lokasi penyimpanannya, teman-teman bisa mengklik tombol browse dan pilih lokasi penyimpanan sesuai yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman bisa klik tombol open. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik tombol next untuk lanjut. Selanjutnya pada menu disk size. Di sini teman-teman bisa mengatur memori internal untuk virtual machine yang akan kita buat. Untuk rekomendasi Linux dengan kernel versi terbaru yaitu versi 5, VMware menyarankan memori minimal 8 GB. Di sini saya akan menaikkan kira-kira sampai 20 GB saja cukup. Selanjutnya di bawahnya terdapat dua pilihan.
Pilihan pertama yaitu Store Virtual Disk as Single File. Jika teman-teman hanya menggunakan satu virtual machine dan satu file ISO, teman-teman bisa memilih pilihan pertama. Atau teman-teman bisa memilih pilihan kedua jika teman-teman memiliki beberapa file ISO dan beberapa virtual machine. Karena di sini saya hanya menggunakan satu, saya akan memilih pilihan Store Virtual Disk as Single File. Kemudian teman-teman bisa klik tombol Next. Selanjutnya, VMware akan menyajikan beberapa informasi mengenai virtual machine yang akan kita buat. Di sini terdapat nama, lokasi penyimpanan, terus operating system, lalu ada memori, dan lain-lain. Nah, terus di bawahnya terdapat tombol Customize Hardware. Teman-teman bisa mengklik tombol ini, dan teman-teman bisa mengkustomisasi perangkat keras untuk virtual machine yang akan dibuat. Karena tadi kita menggunakan GAS operating system dan terdapat peringatan yaitu kernel detect sistem operasi. Di sini ada pengaturannya teman-teman. Pertama, kita menuju pada menu New CD atau DVD. Setelah itu, untuk menu device status, teman-teman centang pilihan Connect at Power On. Selanjutnya, pada menu Connection, teman-teman bisa memilih Use ISO Image karena di sini saya menggunakan file ISO. Setelah itu, teman-teman bisa klik tombol Browse untuk mencari file ISO yang teman-teman gunakan. Pastikan sama seperti tadi. Karena saya tadi menggunakan anti-X, saya akan membeli file ISO anti-X juga. Klik Open. Terus pindah ke memori untuk memberikan memori atau RAM yang akan digunakan. Di sini juga terdapat beberapa informasi seperti rekomendasi maksimum, rekomendasi memori, dan minimal memori yang akan digunakan. Dan teman-teman bisa memasukkan angka sesuai yang teman-teman inginkan. Untuk perangkat keras yang lainnya, lebih baik kita simpan saja seperti ini pengaturannya, lalu kita bisa klik tombol Close. Setelah itu, di bawahnya terdapat pilihan Automatically Power On this Virtual Machine After Creation. Jadi, jika teman-teman mencentang pilihan ini, lalu teman-teman klik tombol Finish, maka virtual machine akan langsung berjalan. Jika tidak, maka virtual machine tidak otomatis akan berjalan. Saya tidak akan mencentang pilihan ini. Kemudian, teman-teman bisa klik tombol Finish untuk menyelesaikan pembuatan virtual machine yang akan kita pakai. Di sini terdapat jendela baru, teman-teman bisa close saja jendelanya. Nah, untuk menjalankan virtual machine yang telah kita buat, teman-teman bisa klik tombol Power On atau klik kanan pada virtual machine yang telah kita buat, lalu klik Power On. Langsung saja kita jalankan. Untuk proses penginstalan Linux tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak, biasanya 3-20 menitan lah, tergantung kecepatan laptop atau komputer teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menginstal secara manual Linux yang kita gunakan. Teman-teman nggak perlu bingung. Pertama-tama kan di sini cursor kita kan berada di luar aplikasi VMware. Untuk memberi masukan input pada virtual machine kita, teman-teman bisa klik tombol Ctrl lalu plus huruf G. Maka input kita akan masuk pada virtual machine-nya. Teman-teman bisa menggunakan panah atas dan bawah untuk mengubah mode atau memindah menu. Di sini saya akan memilih menu yaitu anti-X 19.4 X64 base. Lalu teman-teman bisa klik tombol Enter untuk memulai menginstalasi Linux. Teman-teman bisa menunggu proses instalasinya hingga akan muncul tampilan baru. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat live image dari file ISO kita. Nah, di sini baru mulai teman-teman. Pertama, teman-teman bisa mengklik icon dengan lambang CD. Klik, lalu teman-teman bisa klik tombol Next, atau teman-teman bisa mengubah settingan keyboard. Di sini saya akan menyimpan secara default settingan keyboardnya. Saya langsung klik Next. Lalu yang kedua ada tipe instalasi.
Yang pertama yaitu menu regular install using interdisk. Jadi Linuxnya akan mengatur semua memori yang ada. Atau teman-teman bisa mengklik pilihan kedua yaitu customize the disk layout. Di sini saya akan memilih pilihan pertama yaitu regular install. Jadi kita nggak perlu susah untuk mengatur partisi memorinya. Lalu teman-teman bisa klik tombol next, klik yes. Nah, di sini Linuxnya akan memulai proses menginstalnya. Lalu di bawahnya terdapat pilihan lagi yaitu select boot method. Karena biasanya Linux diinstal bersama dengan Windows, maka saya sarankan teman-teman untuk mencentang install group for Linux dan Windows. Jadi laptop atau komputer teman-teman memiliki dua sistem operasi yaitu Linux dan Windows. Untuk fungsi grup ini teman-teman bisa menyalakan laptop kalian. Kemudian setelah laptop menyala, teman-teman bisa memilih dua sistem operasi. Jika teman-teman menggunakan Windows, ya pilih Windows. Jika teman-teman menggunakan Linux, ya pilih Linux. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan dual bootloader atau dual boot, teman-teman bisa tidak mencentang pilihan ini. Tapi saya sarankan untuk mencentang pilihan install group for Linux dan Windows. Untuk yang menu lainnya, biarkan secara default. Nah, sampai sini ada informasi yaitu 94% pause for required operator input. Jadi teman-teman bisa klik tombol next-nya dulu di pojok kanan bawah dan mengatur beberapa pengaturan seperti komputer network. Saya akan simpan secara default, tidak saya ganti, lalu klik next. Yang kedua, teman-teman bisa memilih lokasi, wilayah, dan waktu. Di sini teman-teman bisa menggantinya menjadi waktu Indonesia atau teman-teman bisa meninggalkannya secara default. Lalu klik next. Nah, di sini teman-teman akan dimintai username sebagai default akun dan root akun. Sini akan username-nya saya isi 123, lalu passwordnya 123. Untuk root administration akunnya, usahakan teman-teman bedakan dengan default akun user. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik tombol next. Nah, proses instalasi akan berjalan kembali. Teman-teman bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah instalasi selesai, teman-teman ada pilihan nih, installation complete. Teman-teman bisa mencentang automatically reboot the system. Saya sarankan untuk mencentang pilihan itu. Setelah itu, teman-teman bisa klik finish untuk menyelesaikan penginstalan sistem operasi Linux. Maka, sistem operasi pada virtual machine akan otomatis langsung reboot sendiri. Dan teman-teman bisa menunggu sampai sistem operasi atau kita bisa masuk sistem operasi menggunakan aplikasi virtual machine. Nah, di sini teman-teman ada perintah yaitu klik enter untuk melanjutkan proses instalasi. Klik enter dan teman-teman bisa menunggu sampai kita masuk pada AntiX Linux. Nah, di sini ada grup yaitu dual bootloader. Teman-teman bisa memilih Windows atau Linux. Nah, sekian untuk proses cara menginstal AntiX Linux menggunakan aplikasi VMware. Mohon maaf jika ada salah kata, akhir kata, terima kasih.